Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang materi BSC ya. 5 langkah mudah sukses di HNI. Ada 5 poin ya teman-teman. Ada 5 poin. Yang pertama itu mimpi atau macan. Kemudian yang kedua undang. Yang ketiga duplikasi. Yang keempat alat bantu. Yang kelima home sharing. Nah, yang nomor 1 ini mimpi atau macan ya. Jadi miliki mimpi besar atau sadari macan kehidupan itu ada. Maksudnya apa ini ya? Jadi sebelumnya ya, 5 langkah mudah sukses bisnis HNI. Ya, sukses itu sangat mudah sekali ya teman-teman. Karena itu semua orang bisa menjadi sukses selama orang itu mau atau sangat mau dan mengikuti semua tahapan-tahapan untuk sukses ya. Jadi harus mengikuti semua tahapan-tahapannya ya. Nggak bisa langsung lompat-lompat seenak dewe ya. Jadi di HNI tahapan-tahapan menuju sukses bisnis dibuat dalam 5 langkah mudah sukses ya. Mudah sendiri merupakan sebuah akronim untuk memudahkan dalam mengingat dan mengedukasi kepada mitra-mitra kita. Nah, nomor 1 itu mimpi dan macan. Jadi start from your mindset. Jadi mulai dari pikiran kita ya. Pola pikir kita harus dirubah. Ayo kita mulai dari pola pikir kita ya. Penting bagi siapapun untuk ingin sukses dalam kepemimpinan, bisnis dan kehidupan, menyetel pola pikirnya dengan benar dan tepat serta visioner ya. Sebab mimpi yang dibuat sangat bergantung dengan pola pikir yang dibentuk oleh orang tersebut. Mimpi akan menjadi api energi. Jadi mimpi itu akan menjadi api energi gerak yang tidak akan pernah padam. Sebesar apa langkah dan gerak sahabat sangat bergantung dengan seberapa besar mimpi yang ingin teman-teman wujudkan. Jadi memang kita harus menargetkan mimpinya sebesar apa supaya ada yang bisa kita lakukan, ada energiknya gitu loh. Jadi gerak semangat seseorang selain dipengaruhi oleh besarnya mimpi, sangat juga dipengaruhi oleh besarnya macan ancaman kehidupan yang mengintai seseorang untuk kemudian menjadi pecundang kehidupan. Itulah mengapa macan kehidupan ini perlu disadari ya. Perlu disadari dengan baik sejak awal. Jangan sampai telat sadar. Tetapi meskipun telat sadar, segera melakukan perubahan untuk menjadi insan terbaik, penuh manfaat. Mimpi dan macan ancaman adalah seperti apa yang diajarkan dalam Islam. Bahwa dalam bekerja dan beribadah serta berdoa, kita perlu diiringi dengan ar-roja yaitu harapan dan al-khauf rasa takut. Keduanya harus seimbang dan saling menguatkan dalam semangat untuk berprestasi ya. Jadi gini, untuk merancang dan membangun mimpi itu kita harus perbaiki pola pikir kita ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita harus berpikir, mindsetnya harus dirubah ya. Misalkan saya adalah pebisnis, saya seorang entrepreneur muslim ya. Ketika mindset sudah terbentuk, kunci dengan benar, buang kuncinya sejauh-jauhnya agar tidak bisa dibuka dan merubah lagi mindset Anda sebagai seorang pebisnis muslim. Mengapa harus menjadi seorang pebisnis ya? Nah, kemudian kita juga harus punya mimpi besar ya. Ya, mimpi besar. Mimpi besar kita itu apa di HNI ya? Kalau misalkan kita mikir ya, kita berpikir ke depan, kita mau punya keturunan, mereka itu mau diwariskan apa gitu loh. Mau kita berikan apa kelak kita sudah meninggal, itu memberikan apa kepada mereka. Kalau kita punya mimpi besar, insya Allah kita punya semangat ya, kita harus punya semangat. Kemudian membuat target mimpi harus memiliki batasan waktu ya. Tanpa batasan waktu, mimpi bisa terperangkap pada apa yang kita sebut dengan angan-angan atau angan-angan kosong. Jangan sampai kita punya angan-angan kosong, cuma mimpi besar doang ya. Sebenarnya mimpi besar itu tidak akan terjadi tanpa
bergerak. Jadi kita harus bergerak ya. Kalau punya mimpi besar tapi tidak bergerak, itu namanya angan-angan kosong gitu loh, mimpi kosong. Tidak ada namanya mimpi besar kalau kita tidak melakukan. Kita harus bergerak dengan maksimal. Kita harus memaksimalkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita mampu. Kita harus keluarkan semuanya. Jangan hitung-hitungan untuk menuju kesuksesannya. Kita harus bergerak semaksimal mungkin ya, susah payah, pokoknya semakin kita terbang tinggi, angin akan semakin kencang menerpa kita. Jadi kita harus kuat ya, kita harus kuat. Kemudian selanjutnya itu nomor 2, undang ya, buat daftar nama minimalnya 200 atau 50 orang dengan metode DAF. Buat jadwal silaturahim terencana, undang home sharing presentasi. Seperti yang sebelumnya saya berikan materinya tentang membuat daftar nama. Karena daftar nama itu penting sekali, ini kunci sukses. Kunci utama untuk menuju kesuksesan. Kalau misalkan teman-teman gak buat daftar nama, mending gak usah aja deh bisnis HNI, ngapain? Cuman main-main, untuk apa buang-buang waktu kan? Kalau mau, silakan terjun semaksimal mungkin. Kalau udah nyemplung, sekalian basah, sekalian berenang, sekalian pokoknya belajar di lautan sana gitu loh. Di lautan kan banyak kan, ada kerang, ada ikan, ada apa yang ada di dalam itu. Jadi jangan cuman kalau udah nyemplung ya udah sekalian gitu loh. Kita belajar sedalam-dalamnya tentang HNI. Kalau misalkan teman-teman sudah mencapai ED sampai LED, insya Allah teman-teman bebas dari utang. Teman-teman bisa beribadah, beramal sesuai keinginan teman-teman gitu, bisa kasih jajan orang tua, membantu saudara-saudara, tetangga dan semuanya. Insya Allah kita menjadi orang yang dermawan. Bismillah ya. Kita buat jadwal silaturahim ya. Kita harus kalau daftar nama kan sudah ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini cuman memberikan pengulangan aja ya. Teman-teman silakan nonton di video tentang bagaimana cara membuat daftar nama ya. Kemudian duplikasi. Duplikasi itu follow up dan duplikasi. Follow up itu kalau misalkan teman-teman punya mitra ya, harus diajarkan bagaimana AVO, bagaimana PCA dan sebagainya. Jadi follow up itu tindak lanjut ya, proses tahapan prospecting lanjutan. Jadi follow up masih merupakan irisan dari prospecting dan pembinaan. Follow up adalah upaya menjelaskan lebih lengkap tentang prospek dan opportunity ya, peluang dari bisnis HNI kepada agen baru kita atau calon prospek yang belum closing tapi menunjukkan peminatan kepada HNI. Follow up itu menunjukkan minat, sudah gabung HNI atau belum ya, dia minat belum gitu loh, minat belum sama bisnisnya. Kemudian pembinaan ya, ini kita duplikasi ya, menjelaskan tentang duplikasi, hal penting dalam bisnis marketing ya, MLM, yaitu kerja yang mudah diduplikasi. Bagian dari duplikasi adalah follow up dan pembinaan ya. Pembinaan yang dimaksud ini adalah metode pendidikan sangat dekat dan intensif dengan memberikan informasi, ilmu dan pengalaman yang bermanfaat atas materi binaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepemahaman dan kapasitas diri para binaan. Jadi kita membina mitra-mitra kita, apa itu HNI, kita jelaskan seperti yang sudah didapatkan di BSC, setidaknya itu ya, tentang AVO, isinya AVO dan lain-lain. Kemudian duplikasi, sedangkan duplikasi adalah sangat berkaitan ya dengan action kerja dalam konteks amal jama'i, kerjasama ya. Duplikasi ini kerjasama antara mentor dan mitra. Duplikasi adalah kerja seorang mentor yang intima membersamai mitra-mitranya dalam edukasi cara kerja benar. Jadi kita membersamai mereka, mitra-mitra kita yang serius, kita bersamai, kita bina ya. Kita bina, pokoknya antarkan mereka kepada gerbang kesuksesannya, seperti mencontohkan cara memprospek, cara membuat home sharing, cara follow up, dan
Aksi bukan hanya edukasi, duplikasi juga artinya memberikan kepercayaan dan mendorong keberanian kepada para mitra agar berani mencoba melakukan aksi-aksi cara kerja benar dengan penuh semangat dan sikap terbaik. Jadi nanti kita lanjut ke cara kerja benarnya bagaimana ya. Kemudian alat bantu. Alat bantu ini dalam melakukan aksi-aksi cara kerja benar seperti gesit PCA, prospecting, follow up, kemudian pembinaan, home sharing, dan lainnya, sangat bagus jika sahabat diperkuat dengan menggunakan alat bantu ya. Alat bantu dasar seperti buku katalog, buku panduan sukses, kartu diskon, aplikasi smartphone, HNI mobile, kemudian support system, dan lain-lainnya banyak ya. Kemudian home sharing ya. Home sharing. Nah, home sharing ini jantung bisnis HNI ya, home sharing seperti tubuh kita ya, dimana jantung menjadi indikator kehidupan seseorang. Perlu sahabat pahami, jantung bisnis HNI adalah home sharing, khususnya HS binaan. HS binaan berfungsi sebagai motivasi, pompa motivasi untuk memompa semangat dan menggerakkan para mitra tim solid penuh semangat meraih prestasi terbaik di HNI. HS presentasi dan HS pembinaan wajib dilakukan secara rutin dan berterusan dan diduplikasi secara masif oleh seluruh tim solid. Secara lebih lengkap tentang aplikasi HS akan dibahas secara khusus dalam topik tersendiri di bab ini juga. Yang punya buku punya Pak Firly ya, The Master Book itu TMB, silakan dibaca-baca halaman 219 ya. Jadi teman-teman, bahwa home sharing ini memang jantungnya bisnis HNI ya. Jadi teman-teman harus paham, harus melakukan home sharing baik online ataupun offline ya. Nah, mungkin seperti itu aja. Ini saya dapatkan di support system. Silakan teman-teman bisa download ya. Untuk mengetahui atau mendapatkan video terbaru, silakan teman-teman bisa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.